6 sasaran keselamatan pasien. Data terkait keselamatan pasien yaitu dari tahun 2006 sampai 2001, KPRS melaporkan terdapat 877 laporan insiden keselamatan pasien. Sementara untuk kurun waktu 2015 sampai 2009, laporan insiden keselamatan pasien terdapat 11.558 kasus dan peningkatan jenis insiden dari kurun waktu tersebut sekitar 7-12%. Begitupun dengan jumlah rumah sakit yang melaporkan insiden keselamatan pasien naik 7% pada tahun 2019 yang sebesar 12% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 5%. Angka kematian pasien akibat insiden keselamatan pasien pada tahun 2019 sebesar 171 kasus. Menurut Daud 2020 dalam Yuanti Adik 2021. Apa itu keselamatan pasien? Keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dalam tindakan lanjutannya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil, menurut Kemenkes RI tahun 2017. Sasaran yang pertama, ketepatan identifikasi pasien. Identifikasi pasien adalah suatu proses pemberian tanda atau pembeda yang mencakup nomor rekam medis dan identitas pasien yang bermanfaat agar pasien mendapatkan standar pelayanan dan pengobatan yang benar dan tepat sesuai kebutuhan medis. Selain itu, identifikasi pasien juga dapat menghindari terjadinya kesalahan medis atau kejadian yang tidak diharapkan yang dapat mengenai diri pasien, menurut Kars tahun 2012. Yang pertama, yaitu pasien diidentifikasikan dengan gelang identitas, sedikitnya 2 identitas pasien, seperti ada nama dan tanggal lahir. Yang kedua, pasien diidentifikasikan dengan warna gelang. Gelang biru untuk laki-laki, gelang merah muda untuk perempuan, gelang merah untuk pasien alergi, dan gelang kuning untuk pasien dengan resiko jatuh. Ketiga, waktu identifikasi pasien. Sasaran yang kedua, komunikasi efektif. Komunikasi efektif merupakan pengembangan hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien dengan tujuan untuk penyampaian informasi atau pemberian penjelasan yang diperlukan dalam rangka membangun kerjasama antara tenaga kesehatan dengan pasien. Komunikasi yang digunakan secara verbal dan nonverbal menghasilkan pemahaman pasien terhadap keadaan kesehatannya, peluang, dan kendala sehingga dapat bersama-sama mencari alternatif untuk mengatasi permasalahannya. Metode komunikasi saat melaporkan keadaan pasien kritis, melaksanakan serah terima pasien antar shift, dan melaksanakan serah terima pasien antar ruangan dengan menggunakan singkatan yang telah ditentukan oleh manajemen. Yang pertama identity, kemudian lihat situation, background, assessment, dan recommendation. Ketiga, sasaran keamanan obat yang diwaspadai. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai merupakan salah satu sasaran keselamatan pasien yang bertujuan untuk mencegah kekeliruan pemberian obat kepada pasien. Obat high alert adalah obat yang perlu diwaspadai dan memiliki risiko membahayakan bila digunakan secara tidak tepat. Obat ini sering menyebabkan kesalahan serius dan berisiko tinggi. Cara untuk meminimalisir kesalahan penggunaan obat high alert adalah dengan meningkatkan sistem pengolahan obat. Membuat kebijakan untuk menyusun daftar obat-obat yang perlu diwaspadai, mengidentifikasi area yang membutuhkan elektrolit konsentrat, memberikan label pada obat high alert menurut Kemenkes tahun 2016. Macam-macam obat yang perlu diwaspadai.
Yang pertama, obat beresiko tinggi. Yang kedua, Lassa, look alike, sound alike. Yang ketiga, perhatikan tanggal kadaluarsa. Yang keempat, elektrolit konsentrat diberi label yang jelas dan disimpan dengan restrict access. 4. Sasaran, kepastian, tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi, yaitu memverifikasi lokasi, prosedur, dan pasien yang benar, memastikan bahwa semua dokumen foto hasil pemeriksaan yang relevan sudah tersedia dan diberi label serta sudah menandai lokasi pasien operasi, menurut The Joint Commission. Kelima, sasaran, pengurangan resiko infeksi. Salah satu indikator patient safety adalah pengurangan resiko infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan. Hand hygiene menjadi salah satu langkah yang efektif untuk memutuskan rantai transmisi infeksi. Pencegahan dan pengendalian infeksi wajib dilakukan oleh perawat, dokter, dan seluruh orang yang terlibat dalam perawatan pasien. Menurut Fauzia dan Rahmawati tahun 2018. Hand hygiene menurut Persatuan Pengendalian Infeksi Indonesia yaitu suatu prosedur tindakan pembersihan tangan dengan menggunakan sabun atau antiseptik di bawah air mengalir atau dengan menggunakan hand scrub yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran dari kulit serta mekanis dan mengurangi jumlah mikroorganisme, menurut Perdalin tahun 2010. Sedangkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC, dengan meningkatkan kebersihan tangan, staf perawat kesehatan akan mengurangi penularan agen infeksi oleh staf kesehatan kepada pasien sehingga mengurangi kejadian tidak infeksi. Sasaran 6. Pencegahan resiko jatuh. Pengertiannya yaitu pencegahan terjadinya pasien jatuh selama dalam masa perawatan di rumah sakit, sedangkan tujuannya untuk mencegah kejadian jatuh dan melindungi pasien dari cedera selama dalam masa perawatan di rumah sakit. Berikut ini adalah referensi yang kami dapatkan dari jurnal, yaitu 6 sasaran penting keselamatan pasien yang harus diketahui dan dipahami oleh seorang perawat. Jurnal ini ditulis oleh Fadilah Syafridayani.